Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang artis penyanyi dangdut Indonesia, yaitu Iis Dahlia. Sebelum menonton, subscribe dulu, dan jangan di-skip. Iis Dahlia. Iis Dahlia, lahir tanggal 29 Mei tahun 1972, adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Sejarah, perjalanan karir. Sejak masih kecil Iis sangat suka menyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi. Bahkan saat masih duduk di bangku kelas 4 SD, Iis telah tampil di panggung menyumbangkan lagu dengan iringan organ tunggal dalam pesta perkawinan atau perayaan tanggal 17 Agustus. Pada masa itu Elvy Sukaesih sedang naik daun dan Rita Sugiarto mulai merambat naik. Demi meraih cita-citanya sebagai penyanyi, Iis melanjutkan SEM-nya di Bandung. Selain sekolah, Iis juga les vokal di HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia. Ia belajar dengan Jajat, vokalis grup band Paramore. Salah seorang peserta les vokal di tempat ini, yang akhirnya berhasil menjadi penyanyi kenamaan adalah Inka Christy. Namun Bandung belum memuaskan keinginan Iis. Akhirnya dia hijrah ke Jakarta saat naik ke kelas 2 SMP. Iis mulai menyanyi di Taman Impian Jaya Ancol setiap malam minggu dan mendapat honor sebesar 90.000 per bulannya. Iis masih berusia 14 tahun kala itu. Tidak lama setelah dikontrak sebagai penyanyi tetap di Ancol, Iis kemudian juga dikontrak menjadi penyanyi tetap di Taman Ria Monas dan Taman Mini Indonesia Indah. Penampilan sebagai bintang diawali saat menjadi bintang tamu acara Wajah Baru TVRI, 1985. Kemudian Iis diminta TVRI menjadi bintang tamu pentas lenong. Ternyata penampilan Iis mengundang perhatian perusahaan produser rekaman Akurama Record. 1986, Iis diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu-lagu Mandarin yang dialihkan menjadi bahasa Indonesia. Perjuangan Iis agar dapat menjadi penyanyi profesional sangat berliku. Iis pernah ditipu saat ingin mengikuti tes acara Wajah Baru di TVRI, satu-satunya stasiun TV yang ada di Indonesia saat itu. Uang sebesar 800.000, jumlah yang sangat besar saat itu, amblas ditilep seorang wanita yang mengaku mampu menyertakan Iis dalam acara tersebut. Namun Iis tak pantang menyerah. 1986, dengan proses panjang lagi, Iis mendapat kesempatan tampil dalam acara Wajah Baru di TVRI. Dari acara inilah akhirnya Iis ditawari kontrak untuk membuat 6 album rekaman sekaligus. Meski sempat ragu karena rekaman yang dimaksud adalah untuk album lagu dangdut, sedangkan Iis membawa contoh lagu genre pop. Iis menandatangani surat perjanjian kontrak rekaman itu. Untuk setiap album Iis dibayar 700.000 dan produser langsung melunasi pembayaran kontrak untuk 6 album itu. Nama Iis Lailiah diganti Iis Dahlia oleh produser agar terdengar karirnya seperti bunga dahlia kelak akan terus mekar harum dan mewangi. Album pertama Iis tidak begitu sukses, meski ia mengubah namanya menjadi Iis Dahlia agar terdengar lebih komersial. Namun berkat lagu Tamu Tak Diundang dalam album keduanya, nama Iis langsung melambung. Konon penjualan album keduanya ini menembus angka 1 juta kopi dalam waktu beberapa bulan ludes di pasaran dan berhasil masuk Museum Rekor Indonesia. Iis juga dianggap sebagai penyanyi dangdut yang ikut menaikkan kelas musik dangdut di mata masyarakat, di samping Evi Tamala, Ikke Nurjanah dan Cici Faramida. Hal ini karena penampilan Iis terkesan kalem tapi berkelas, kostum yang tidak berlebihan, dan goyangan yang tidak seronok. Penampilan dan reputasi Iis tak kalah dengan penyanyi pop atau jazz. Penghargaan pertama yang diterima Iis adalah HDX Award, 1990. Ini untuk menghargai penjualan album Iis yang berhasil mencapai jumlah tertinggi pada tahun itu. Suatu prestasi yang tak gampang diraih karena bertahun-tahun selalu ditempati Itje Trisnawati. Pertama kali diadakan Anugerah Dangdut Indonesia, ADTPI, 1997.
Iis berhasil menjadi penyanyi dangdut wanita terbaik mengalahkan Evie Tamala, Ikke Nurjanah, Lilis Karlina, Ine Cynthia dan Cici Paramida. Kehidupan pribadi, Iis menikah dengan Dadang Indrajaya, seorang pengusaha yang sudah duda. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Salsabila Juwita, lahir tanggal 14 Juni tahun 1998. Pernikahan ini tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya bercerai. Iis kembali menikah dengan seorang pilot bernama Satrio Dewandono, lahir tanggal 4 Desember tahun 1971. Pernikahan keduanya mendapatkan seorang anak, Devano Danendra, lahir tanggal 23 September tahun 2002. Iis juga salah satu selebriti Indonesia yang peduli pada lingkungan, salah satunya album Dangdut Samudera 2004, sebagian besar lagunya bertema konservasi kelautan Indonesia. Album ini merupakan kerjasama dengan pedangdut Tito S. Ismail, yang merupakan adik kandung mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohmin Dahuri. Diskografi, solo, 1986, lagu-lagu Mandarin. 1987, lagu-lagu Mandarin. 1989, Junet. 1990, Tamu Tak Diundang. 1990, Air Mata Tiada Arti. 1991, Plin Plan Pop Sunda. 1992, Kumaha Pop Sunda. 1993, Janda Kembang. 1993, Ibarat Mencari Jarum di Lautan. 1993, Cinta Bukanlah Kapal. 1994, Mata Hatiku. 1994, Kasih. 1994, Sakitnya Hatiku. 1995, Payung Hitam. 1995, Kejam. 1995, Lupa Diri. 1995, Darah Biru. 1995, Cinta Yang Ternoda. 1996, Rambut Sama Hitam. 1996, Turun Ranjang. 1997, Kecewa. 1997, Aku Bagai Tawanan. 1998, Tanda Cinta. 1999, Ditinggal Kekasih. 2000, Asmaraku Rindu. 2000, lagu legenda dangdut keagungan Tuhan, Jauh di Mata, Cinta Hampa, Gelora, Kecewa, versi baru. 2001, Padamu Aku Bersimpuh, kompilasi religi. 2001, Bagai Ranting Yang Kering. 2001, Kanda, single. 2004, Dangdut Samudera, single. 2005, Janji Hati Chip. Rita Sugiarto, dalam album kompilasi trio Sian Seniman Anti Narkoba. 2007, Simponi Malam. 2008, Tiada Duanya, single. 2010, Tunjukkanlah, dalam album kompilasi Gigi, Amnesia. 2010, Ajarkan, Setara Payung, Sadarkah. 2011, Rindu, album kompilasi. 2014, Jomblo Senior Chip. Melly Guslau, single. 2015, Cinta Apalah-apalah, single. 2015, The Best Dangdut Koplo Iis Dahlia. 2017, The Best of Iis Dahlia, album kompilasi, Hits, Demi Kamu. 2019, Tak Mampu Membencimu, single album kompilasi Jagonya Dangdut. 2019, Mengapa, single album kompilasi Jagonya Dangdut. 2020, Viral, single. 2021, Cerita Cinta, single. 2022, Kami Bersalah, single religi, dalam album kompilasi Nada Cinta Ramadan. 2022, Marhaban Ya Ramadan, single religi, dalam album kompilasi Nada Cinta Ramadan. 2023, Karena Cinta, single album kompilasi Diva Dangdut. Mak, lo mau ketemu sama dokter?
Untuk apa ke sana, maklum?